Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.33, jadi acara akan kita mulai saja. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada webinar dengan tema hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu peraturan untuk mengikuti Zoom webinar ini supaya acara bisa berjalan dengan tertib dan aman terkendali. Yang pertama adalah diharapkan peserta bisa hadir lebih cepat dibandingkan dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian untuk di Zoom name-nya tolong ditulis dengan nama lengkap, dan kalau ada instansi atau perusahaan di strip instansi dan perusahaan, dan diharapkan bisa berpakaian rapi dan sopan. Lalu selama aktivitas mohon untuk di-mute terlebih dahulu Zoom-nya supaya tidak mengganggu pemateri pada saat memberikan presentasi. Kemudian nanti jangan lupa Bapak Ibu semua untuk mengisi absensi. Absensi akan kita share setelah 30 menit waktu berjalan. Jadi mohon untuk jangan lupa mengisi absensi, dan kemudian absensi diisi dengan nama lengkap, dan jika ingin ditambahkan gelar silakan, karena nanti absensi ini akan digunakan sebagai dasar data untuk membuat e-sertifikat. Kira-kira itu peraturannya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing agar acara kita berjalan baik dan lancar hingga selesai nanti. Berdoa dimulai. Oke. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu audionya bisa di unmute. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Oke. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara untuk Zoom malam ini. Zoom malam ini temanya adalah aspek mikrobiologi dan pencegahan pengendalian infeksi tata udara laboratorium. Setelah pembukaan ini, nanti kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum A2ART Indonesia yang akan disampaikan oleh Pak Kafiuddin. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh moderator yaitu Ibu Ane. Lalu kemudian Bu Ana akan memimpin acara webinar ini dengan topik aspek mikrobiologi dan pencegahan pengendalian infeksi tata udara laboratorium dengan pembicara Bapak Dr. Rido Wahyu Tomo, MARCH,
CHRA, SPMK, Fiskua, mudah-mudahan saya nggak salah bacanya ini, karena panjang sekali. Kira-kira seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita berikan kesempatan kepada Pak Kafiudin sebagai Ketua 2 RTU untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami serahkan ke Pak Kafi. Silakan Pak Kafi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Alhamdulillah kita sampai pada session kedua di kepengurusan kami di A2RPU mengadakan training melalui webinar. Walaupun ada sedikit keterlambatan, namun kami akan mengupayakan untuk di kemudian hari akan bisa lebih konsisten. Di setiap 2 minggu kita akan rutin mengadakan training atau webinar seperti ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Dr. Rido untuk memberikan materi kali ini. Tentunya tidak ada kata terlambat atau kita dalam belajar, ya, tidak ada mengenal usia, bahwa kita dalam hidup ini akan baik kita selalu belajar, ya, untuk meningkatkan dan mengasah otak kita untuk jadi tidak pikun setidaknya, apalagi orang yang seperti usia di saya. Oke, mungkin tidak berlama-lama, mungkin saya juga sedikit mohon maaf ke Dr. Rido, saya mungkin nanti akan close video, tapi saya akan tetap mengikuti karena kebetulan saya lagi ada aktivitas di Kuala Lumpur, ada pekerjaan di sini, tapi kami selalu memantau. Sebenarnya sedianya saya ingin mendampingi Pak Rido dalam webinar kali ini, tapi berhubung aktivitas saya yang cukup padat, saya nggak bisa. Tapi lain kali kita bisa berkolaborasi lagi seperti yang sebelum-sebelum ini kita lakukan. Karena pada dasarnya kalau ada tandem dari sisi dari sudut pandang dari dua aspek yang berbeda, itu tentunya akan lebih banyak melengkapi. Namun tidak apa, nanti kita secara series tetap bisa melakukan sharing-sharing knowledge seperti ini. Saya hanya bisa mendoakan acara ini bisa berjalan lancar, sehingga nanti di akhir ini banyak manfaat dari yang bisa kita ambil dari peserta-peserta yang ada, dan kemudian diskusinya juga bisa hidup, sehingga akan lebih banyak menggali hal yang mungkin bisa kita bisa jadi lebih mendalam pengetahuan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sekali lagi, semoga acaranya lancar sampai di akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kafi. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, mohon maaf kalau suaranya agak tersendat Pak Kafi, karena posisinya lagi di Kuala Lumpur ya Pak Kafi ya, di luar negeri ya. Iya. Baik, oke, mudah-mudahan lancar selalu Pak Kafi. Oke, acara selanjutnya adalah kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan tentang aspek mikrobiologi dan pencegahan pengendalian infeksi tata udara laboratorium. Acara ini akan dimoderatori oleh Bu Ane. Bu Ane adalah sarjana teknik dan beliau adalah expert atau experience-nya di spesialis di AVAC. Jadi sudah lebih dari 12 tahun beliau bergelut di bidang AVAC. Kemudian beliau mempunyai pengalaman pekerjaan yang lumayan banyak sekali, dan semua ini rata-rata perusahaan-perusahaan oil and gas ya. Jadi perusahaan oil and gas, perusahaan yang memang kemudian bidang pekerjaannya adalah spesialis di AVAC. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di screen, kalau saya bacakan ini panjang sekali. Terima kasih Bu Ana sudah bersedia menjadi moderator kita malam ini. Mungkin tanpa berpanjang-panjang waktu, acara kami serahkan kepada Bu Ana untuk memimpin diskusi atau webinar malam ini. Kepada Bu Ana, kami persilakan. Terima kasih Pak
Eko. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Selamat datang kepada para narasumber, kepada Dokter Rido, Pak ya. Panggilnya dokter apa Prof ya Pak dokternya? Masih dokter. Masih dokter. Dokter apa dokter? Saya agak bingung nih, biasanya agak bingung. Dokternya on the way. Oke, selamat, terima kasih Pak Dokter atas kesediaannya menjadi narasumber, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar HVSC in Laboratorium sesi kedua. Oke, pada kesempatan ini saya akan memandu jalannya acara sebagai moderator selama 40 menit ke depan. 40 menit untuk paparan dan 30 menit sesi untuk tanya jawab. Oke, diskusi ini sangat penting menurut saya karena peran HVAC yang krusial untuk mendukung operasional laboratorium baik dari aspek kenyamanan ataupun keamanan. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Dr. Rida Wahyu Tomo. Boleh di-share, oke? Bapak Rida itu pendidikan terakhirnya sebagai pendidikan maafnya, oke? Oke, seperti tadi dia menyelesaikan kuliah dokternya di Universitas Unisula Semarang ya Pak ya. Kemudian mengambil spesialisasi mikrobiologi klinik dan melanjutkan ke Magister Arsitektur Unika Sugia Pranoto Semarang, kemudian mengambil pendidikan S3 Arsitektur di Digital di Unika Sugiarto Semarang Plus sampai sekarang. Oh, pendidikan digitalnya Pak ya. Oke, Bapak ini juga mempunyai konsentrasi profesi untuk di mikrobiologi klinik konsultan. Dan sekarang beliau bekerja sebagai sekarang sebagai pembimbing akreditasi Komisi Rumah Sakit Akreditasi Rumah Sakit ya Pak ya. Iya. Oke, di sana banyak sekali saya menyebutnya bingung yang mana dulu. Oke, kita mulai aja kalau gitu Pak biar tidak membuang waktu. Tersebut ini beliau akan membawa materi mengenai aspek mikrobiologi dan pencegahan pengendalian infeksi tata udara laboratorium. Penyampaian materi sekitar 40 menit dan setelah sesi penyampaian materi dari narasumber akan ada sesi tanya jawab. Kepada Bapak Rido, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Baik, terima kasih Bu Ana. Terima kasih sejawat sekalian dari A2RTU atas kesempatannya, dan ini memang suatu hal yang menurut saya luar biasa ya. Karena selama ini memang sudah ada komunikasi dengan Pak Kavi terkait dengan tata udara itu. Bahkan Pak Kavi cukup banyak membantu waktu saya mengambil di S2 arsitektur. Penelitian saya juga terkait dengan desain arsitektur dan tata udara. Kemudian saat ini di S3 juga sempat diskusi cukup banyak, dan terakhir kemarin kami saya, Pak Kavi, dan satu lagi Pak John Budi itu diminta untuk bicara di ASEAN Pacific Society of Infection Control terkait juga tata udara juga. Ya, jadi saya memperkenalkan diri lebih dahulu kembali karena ada yang mungkin harus diklarifikasi. Nama saya tertulisnya Rida, gitu ya. Ya, Rida. Itu bacanya Rido, gitu. Jadi Oh iya, maaf ya, Pak Dokter. Rida itu singkatan sebetulnya. Bu Rini sama Pak Darmawan, yaitu kedua orang tua saya. Jadi tertulisnya Rida, gitu. Saya seorang dokter, spesialis saya ada mikrobiologi klinik infeksi, namun memang eh, peminatan saya adalah di arsitektur, sehingga saat ini masih menempuh S3 untuk program arsitektur digital. Baik, saudara sekalian, kalau kita berbicara terkait basic keilmuan saya terkait dengan infeksi, maka saya selalu menghadirkan eh, yang disebut sebagai segitiga epidemiologi. Nah, segitiga epidemiologi itu adalah segitiga yang tersusun atas 3 unsur, yaitu manusia, kemudian ada mikroorganisme, dan terakhir adalah alam.
Ya, jadi sebetulnya kalau yang klasik itu digambarnya seperti ini, ya, host, manusia itu sebagai host, kemudian mikroorganisme itu agent dan environment. Nah, memang ini pengakuan seorang dokter ya. Dokter itu eh, mereka fokus ya memberikan porsi lebih. Nah, memberikan porsi lebih itu adalah terkait dengan manusia sama eh, mikroorganismenya. Sebagai contoh, misalnya dokter dia datang, pasti dia langsung melihatnya ke pasien, gitu. Dan saya memberi contoh, misalnya ada pasien ICU, ya kebetulan pasien saya tidak memiliki pasien sendiri sebetulnya. Jadi spesialis mikrobiologi klinik itu dia tidak punya pasien sendiri seperti pasien dokter anak, dokter kandungan gitu. Tapi pasien-pasien kami ini pasien yang dikonsultasikan dari spesialis lain eh, kepada kami. Nah, saat kita mengunjungi pasien, pasti pandangan dokter itu langsung ke parah pasiennya. Sebagai contoh, ada pasien stroke, ya stroke. Saya ada stroke itu ada namanya yang tanpa perdarahan kita sebut stroke non hemorrhagic, tanpa perdarahan. Pasien stroke itu bukan penyakit infeksi, tapi saat pasien itu ada di ICU, kemudian kadang dari parunya timbul infeksi dan begitu kita lihat ternyata ada pneumonia atau peradangan pada paru atau infeksi pada paru. Begitu kita lihat mikroorganismenya, kita pemeriksaan laboratorium karena kinerja spesialis mikrobiologi klinik itu adalah dari laboratorium kemudian mencocokkan hasil laboratorium itu ke pasien. Ternyata ketemu kuman yang namanya Pseudomonas. Ini sebagai contoh ya. Contoh ini mirip-mirip Pseudomonas karena dia memiliki ekor gitu atau kita sebut flagel. Nah, kuman ini sebetulnya adalah kuman yang ada di lingkungan, misalnya di AC. Nah, seringkali kalau kita ke rumah sakit atau mungkin fasiankes lain, itu AC-nya sering bocor, gitu. Jadi sampai ada anekdot kalau membuat hotel atau membuat mall itu AC-nya kok baik-baik saja ya. Begitu membuat rumah sakit kok sering bocor, sering lembab, nah dan lain-lain. Nah, pasien yang di bawahnya misalnya itu ada AC, kemudian di bawahnya ada bed, ini pasien ini mendapatkan pseudomonas salah satunya dari sumber lembab atau air. Karena apa? Karena kuman ini adalah kuman yang hidup atau habitatnya di lembab atau air. Nah, hal ini yang jarang ter apa tersentuh, porsinya kurang gitu. Sehingga karena saya berdiri dua kaki, saya berada di arsitektur juga di kedokteran, kadang-kadang saya tulis di rekam medis pasien itu adalah perbaiki AC. Nah itu yang agak aneh gitu. Ini dokter kok nggak kasih obat tapi perbaiki AC karena selama AC itu belum selesai maka ada kemungkinan pasien ini juga mau antibiotik apapun juga tidak akan selesai. Itu salah satu mengapa harus ada kolaborasi. Ya, ya. Jadi kualitas udara sebetulnya tidak hanya di rumah sakit, di rumah pun, di perkantoran pun harus diatur. Ya. Kita tahu kalau di perkantoran, gedung-gedung ada namanya sick building syndrome, gitu ya, dengan nanti gejala-gejalanya. Nah, yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah oksigenasi yang cukup. Ya. Mengapa seperti itu? Karena oksigen itu dia berperan vital terkait dengan metabolisme tubuh, berperan vital terkait dengan kesehatan sel. Sebetulnya kan tubuh manusia ini tersusun dari sel-sel. Di dalam sel itu ada yang namanya mitokondria. Ya, mitokondria itu yang mengatur atau apa ya dapur, dia tempat masak. Nah, memasak energi untuk kehidupan, memasak energi untuk metabolisme tubuh kita, sumbernya dari mana? Dari oksigen. Dan kalau oksigen ini kemudian lebih rendah dibanding CO2, disitulah kemudian tubuh kita bermasalah, tubuh yang lemah, imun yang turun, maka mikroorganisme juga akan lebih banyak berada di ruangan. Karena rata-rata mikroorganisme yang menyerang tubuh kita itu adalah mikroorganisme yang hidup atau berkembang biak dari CO2 yang lebih tinggi. Nah,
Sekarang menjadi pertanyaan ada, oh berarti di udara itu ada mikroorganisme. Tidak. Jadi sebetulnya tidak ada kuman normal udara, itu tidak ada. Yang ada adalah kuman di air, dia normal, kuman di tanah, atau kuman di pepohonan atau tanaman. Yang ini semua nanti akan terbawa oleh aliran udara, ya. Kemudian dia mengalami pertemuan-pertemuan termasuk terkait dengan pemanasan dari sinar matahari dan lain-lain, yang akhirnya kemudian eh, dia bisa menyebar, ya, ke tertransmisikan, bahasa kita tertransmisikan atau menyebar ke seluruh makhluk, ya. Dan disitulah nanti akan menentukan apakah ini sifatnya patogen atau menimbulkan infeksi atau hanya kolonisasi. Kolonisasi itu ya membentuk koloni, ya. Dia hanya mampir saja tapi tidak sampai menimbulkan infeksi. Nah, ini ada sebuah jurnal yang memperkuat itu, maka eh, pemeriksaannya pemeriksaannya adalah uji hitung kuman di udara. Em, ada ada jurnal lainnya yang menyampaikan bahwa bukan uji mensuap lantai, suap dinding, suap atap, itu tidak, tapi adalah uji kuman udara. Kenapa? Karena mikroorganisme ini dia berasal dari lantai, dari dinding, tapi kemudian dia terbawa oleh airflow, ya, terbawa oleh airflow yang bisa menyebar kemana-mana. Dan mikroorganisme ini ditentukan oleh banyak hal. Ya, tidak hanya masalah ventilasi, tapi ada kepadatan manusia, atau mungkin kalau di situ ada binatang, atau ada eh, apa untuk cuci tangan, ya, untuk bak cuci tangan atau wastafel. Oleh karena itu nanti ada peraturan-peraturan terkait pencegahan infeksi di mana eh, untuk wastafel ini tidak boleh diletakkan di dalam ruang pasien, ya. Terutama pasien-pasien ICU, kita tidak boleh meletakkan ini karena ini menimbulkan aerosol. Jadi dari jurnal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kuman di udara itu sebetulnya asalnya dari lantai, dari dinding, dari benda, ya, dari makhluk-makhluk hidup yang ada di situ. Nah, saat kita berada di laboratorium, ya, kebetulan saya di laboratorium mikrobiologi. Jadi kalau kita bicara instalasi laboratorium, saya lebih suka menggunakan kata instalasi laboratorium. Karena apa? Karena itu nanti menjadi kesatuan, menjadi tempat berkolaborasi, bekerja sama antara dokter patologi klinik, jadi clinical pathology atau SPPK kalau dokter gelarnya, kemudian spesialis mikrobiologi klinik, dan ada spesialis patologi anatomi. Jadi kalau patologi klinik itu seperti berbicara terkait dengan anemia atau tidak, jumlah darah bagaimana, trombositnya, atau kalau orang demam berdarah kan sering dicek trombosit, ya, leukosit, ya, sel darah putihnya, itu patologi klinik. Kalau mikrobiologi ya tentang kuman, jamur, virus, itu mikrobiologi. Kalau patologi anatomi terkait dengan misalnya ini orang kena cancer, kena kanker, kankernya jinak atau ganas, itu di patologi anatomi. Nah, di situ kalau kita bicara sebetulnya hampir semuanya ada faktor infeksi yang mengancam. Kemudian kita harus melakukan penilaian terkait dengan risiko dan terkait keamanan kerja. Ya, jadi tidak hanya di mikrobiologi saja. Sebetulnya semuanya mencakup itu. Nah, untuk apa tujuan pengaturan udara itu? Jadi pengaturan udara itu disusun untuk pencegahan kontaminasi. Ya, karena di dalam laboratorium tadi cukup banyak faktor dan kita harus memilah mana yang harus tetap bersih dan tetap steril. Misalnya kalau mikrobiologi, cara membuka media untuk menumbuhkan kuman jangan sampai kemudian terpapar misalnya hembusan AC, gitu. Maka digunakan biosafety cabinet, ya. Kemudian mengontrol kelembapan, ya. Karena kita tahu dengan kelembapan yang tinggi, maka ada banyak kontaminan yang mungkin akan tumbuh, misalnya jamur, ya. Kemudian menjaga suhu atau temperatur, ya. Karena mikroorganisme sendiri dia memiliki temperatur yang dia akan nyaman untuk berkembang biak atau justru akan
mematikan. Nah, kalau yang mematikan, kalau itu adalah media yang untuk menumbuhkan mikroorganisme dari pasien, maka tidak akan ada pertumbuhan, sehingga pasien tidak akan terdeteksi dia eh, terjangkit kuman apa atau mungkin mikroorganisme apa. Ya. Nah, ini sekedar ringkasan. Jadi ini saya sampaikan eh, di S3 ya, di S3 saya, karena saya bicara tentang tata udara, maka saat itu dari promotor meminta untuk mendalami mekanika fluida. Dan mekanika fluida itu kemudian kita terjemahkan eh, dalam dua fase ya. Jadi di dalam mekanika fluida terkait dengan penyebaran infeksi itu ada 4 perjalanan ya, perjalanan untuk infeksi. Yang pertama adalah ekstraksi di dalam host dan enkapsulasi patogen. Jadi saat mikroorganisme itu masuk ke dalam host kita manusia, kemudian dia akan mulai untuk membuka ya, artinya karena ada virus itu dia juga bisa selubungnya terbuka, dia menjadi menunjukkan patogenitasnya. Kemudian emisi dari host, jadi saat setelah dari sel dia bisa keluar dari dalam tubuh kita, kemudian mentransportasikan atau transmisi patogen tersebut ke alam dan mungkin nantinya ke manusia lain. Nah, kemudian di dalam perjalanan itu ada faktor-faktor ekologi, faktor-faktor alam yang nanti menentukan apakah patogen ini akan bertahan atau sudah akan dieliminasi oleh alam. Dan disitulah kalau nanti dia bertahan, dia akan ada paparan dan ada infeksi. Nah, itu kita bagi menjadi dua pola pemikiran ini. Yang pertama ada terkait dengan yang kuning ini ada hal-hal yang terjadi di dalam tubuh kita ya, terkait dengan tubuh manusia, dan yang biru ini adalah terkait dengan mekanika fluida. Jadi misalnya apa, kita lihat di sini adalah fisiologi host. Host itu kan kita masuk ke dalam ini ketemu apa saja, ketemu sistem imun dan lain-lain. Nah, itu terkait dengan kompleksitas dan viskoelastik fluida, karena namanya droplet, begitu masuk dia bentuk-bentuk secara fisika itu sama seperti halnya fluida masuk ke dalam ruang begitu. Nah, ini sekedar apa paparannya. Jadi sangat penting untuk mengetahui itu secara fisika mekanika fluida. Ya, kemudian eh, terkait dengan droplet, sebagaimana kita tahu bahwa sewaktu pandemi itu cukup banyak kita menyebutkan droplet gitu ya, droplet penyebaran virus COVID karena droplet. Nah, droplet sendiri sebetulnya kita harus mengetahui ada yang namanya large droplet atau droplet yang besar dan yang small atau yang kecil. Nah, saat batuk atau bersin itu sebetulnya eh, mekanisme yang sangat kompleks gitu ya. Batuk bersin itu mekanisme yang sangat sangat rumit mungkin. Kalau menurut bagi saya rumit ya, karena ternyata bisa dijelaskan dengan rumus-rumus fisika yang cukup rumit. Bahkan ada sejawat, beliau arsitek, eh, beliau mempelajari hanya terkait dengan hembusan droplet itu saja yang keluar dari mulut gitu, dari mulut pasien gitu. Jadi di situ melibatkan fungsi momentum, kemudian ada terbentuk udara panas dan lembab, kemudian ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dorongan patogen bisa sampai 8 meter. Padahal kemarin waktu pandemi kita cuma diminta physical distancing kalau nggak salah 1,5 atau 2 meter ya, tapi ini bisa sampai 8 meter. Dan kita harus tahu juga bahwa patogen ini dapat bertahan selama beberapa jam sesuai kondisi, temperatur, dan kelembapan. Nah, itulah makanya temperatur, kelembapan, airflow, kemudian ada tekanan kalau dia di ruang yang harus bertekanan, itu saling terkait. Tidak bisa kemudian kita mengatur temperatur, tapi kemudian kelembapannya tidak kita atur. Ya, itu airflow-nya tidak kita atur. Tidak bisa hanya satu sisi, semuanya harus terkait. Nah,
ini ada sebuah apa ya, sebuah penelitian ya, sebuah studi, tapi studi ini memang memang sudah cukup lama gitu ya. Saya lupa tahun 1800-an atau 1930-an begitu. Oleh namanya William Wells. Jadi dia membuat sebuah peraga yang kemudian dalam studi ini dia mampu mengidentifikasi ya perbedaan antara penularan penyakit melalui tetesan besar dan tetesan yang kecil. Jadi semakin kecil dropletnya maka dia akan semakin cepat untuk terevaporasi secara komplit gitu. Nah, temuan ini yang kemudian menyebabkan teori ya, pembentukan teori tentang droplet nuklei, karena droplet yang besar itu dia bisa pecah menjadi droplet-droplet kecil yang kita sebut sebagai droplet nuklei sampai akhirnya dia jatuh ke tanah ya. Jadi semakin kecil justru semakin terevaporasi. Ini kalau kondisi normal ya, nanti ada eh, apa, ada ilustrasinya. Nah, ini contohnya bagaimana droplet itu masuk. Jadi droplet itu sebetulnya bukan virus atau bukan kuman ya, tapi di dalamnya ada virus dan kuman yang masih bisa hidup gitu. Karena semua jaringan tubuh, droplet sendiri kan mengandung jaringan dan sel tubuh. Itu dia akan terlindungi dan akan hidup di situ. Jadi seperti dia akan mendapat nutrisi juga di situ. Nah, ini ada sebagai ilustrasi bagaimana. Oke. Ya, dia akan masuk. Nah, saat di hidung itu ukurannya bisa 10 mikron, ya, 10 mikron, lebih besar. Dan di dalam hidung kita ada fungsi sistem imun yang sudah bekerja, antara lain rambut hidung. Rambut hidung itu fungsi pertahanan tubuh yang mekanik. Dan di dalamnya ada lagi fungsi imun seperti imunoglobulin A, yang dia juga akan menyerang. Tapi kemudian kalau droplet-droplet ini ada yang kecil, yang di antara 10 sampai 5 mikron, maka dia masih bisa masuk ke saluran nafas. Saluran nafas bagian atas. Ya, jadi saluran nafas bagian atas itu ya mulai dari lubang hidung ini sampai di sini ya, sampai di area tenggorok ini. Nah, kalau dia kemudian ada lagi yang lebih kecil, dia akan masuk ke dalam paru, namanya alveolus. Nah, alveolus itu kan seperti bola-bola di dalam paru yang isinya oksigen. Nah, pada penderita COVID kemarin sebetulnya di area itu ya serangannya karena molekulnya semakin mengecil dari molekul-molekul droplet tadi. Ya, ini yang tadi saya sampaikan cukup kompleks mungkin bagi saya. Nanti mungkin dari sejawat-sejawat dari apa ahli tata udara, navigasi bisa menjelaskan lebih eh, nyaman ya. Jadi bahwa namanya droplet itu di situ mengandung banyak hal ya seperti volume, kepadatan, yang atau Rossi, kemudian buoyancy atau daya apung gitu. Dan disitulah nanti akan terlibat bagaimana semakin jauh maka dia justru ada pergerakan-pergerakan ya. Apalagi kalau kemudian ada dorongan-dorongan dari faktor udara lainnya. Ya. Nah, ini kondisi yang umum tadi yang saya sampaikan kalau dropletnya besar, kalau tidak ada airflow atau faktor-faktor udara lainnya, maka dia akan tertransmisikan lebih jauh dibandingkan yang small droplet. Tapi kalau kemudian ada faktor-faktor udara dan lain-lain, maka itulah yang kemudian akan membawa yang droplet nuklei pun uh, bisa tertransmisikan lebih jauh. Bahkan tadi yang dikatakan sampai 8 meter. Ya, nah, di dalam bangunan tersebut tidak hanya tata udara saja, tapi juga harus diperhatikan terkait dengan material bangunan. Kalau kita bicara di PMK 40 tahun 2022, yang menurut saya itu ada suatu rujukan yang cukup baik yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, maka eh, penataan bangunan itu menjadi salah satu faktor-faktor penting yang membantu terkait dengan penataan udara. Bagaimana kita menyediakan eh,
ketinggian misalnya ya, ketinggian kalau koridor minimal 2,4, di area perawatan pasien minimal 2,8, karena semakin ruangan itu luas dengan ventilasi yang cukup baik, maka tata udaranya pun juga akan terdukung ya, kualitas udara pun juga akan semakin baik. Nah, di dalam PMK itu juga dikemukakan terkait dengan material dinding, saya ada material lantai, langit-langit, itu porositasnya rendah, artinya jangan terlalu banyak berpori, ya. Kenapa? Karena pori-pori itu nanti akan menjadi tempat masuknya mikroorganisme, entah itu dari debu, dari rembesan air yang mengenai fasad bangunan, di situ akan muncul jamur, dan itulah yang nanti akan tadi tersapu oleh airflow menyebar kemana-mana. Memang kemudian kalau porositasnya rendah, artinya padat, ya cukup padat, yang akan timbul adalah ini, ya yang akan timbul menjadi flutter echo. Jadi kalau ada orang berjalan di koridor rumah sakit, dia akan timbul, ya. Dan tapi ini masih bisa kita atasi. Tentu saja ini kita memanggil sejawat dari apa terkait dengan akustik gitu. Nanti untuk peredamannya. Ya, juga terkait dengan lantai. Tadi lantai juga diberi namanya hospital plane ya, untuk supaya debu tidak menumpuk. Lain kalau dibuat sudut begini, debunya akan sulit dihilangkan. Tapi kalau sudutnya lebih tumpul seperti ini akan menjadi pembersihan cukup bagus. Ya, ini terkait juga dengan lantai, misalnya terkait dengan peredaman apa energi listrik ya. Energi listrik. Nah, ini saya coba rangkumkan dari ketentuan PMK 40 tahun 2022 bahwa ruangan-ruangan yang umum, artinya seperti ruang tunggu pasien, seperti ruang administrasi, itu menggunakan eh, suhu 24 sampai 2 derajat Celcius ya. Tapi kemudian kalau yang ruangan-ruangan yang dia untuk pemeriksaan laboratorium, maka dia menggunakan 22 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius. Ya. Kemudian keseluruhan ruang, jadi jumlah udara ventilasi minimal itu 2 kali per jam. Jadi nanti saya mohon dikoreksi. Jadi kalau bicara udara ventilasi minimal itu kebanyakan rekan-rekan di yang nakes ya, tentunya yang nakes mengartikan loh kok Aceh hanya cuma 2 kali per jam ya. Padahal ventilasi jumlah udara ventilasi itu adalah pergantian udara berkala ya. Ibaratnya sebuah ruangan itu seperti kotak, itu pergantian secara berkala. Ya. Nah, kalau yang total aliran udara minimal itu adalah jumlah keseluruhan udara di ruangan tersebut yang dipengaruhi banyak faktor seperti kipas angin yang bergerak, kemudian ada AC dan lain. Itu yang menjadi faktor-faktor tersebut. Nah, itu ada total udara minimal yang 6 kali per jam. Ini biasanya di area-area yang umum tadi, jadi administrasi dan lain-lain. Kalau ini yang 6 kali per jam untuk ruang diagnostik, mohon maaf. Diagnostik, jadi dokter setelah melakukan pengolahan spesimen dari pasien, dia mendiagnosa dia di situ hanya misalnya ada mikroskop gitu, maka itu cukup 6 kali per jam. Tapi kalau yang 8 kali per jam itu yang ada potensi-potensi infeksi, tapi dia berada di zona-zona yang apa perbatasan atau zona umum ya, perbatasan atau umum dengan klinis, misalnya pengambilan sampel darah itu dia diletakkan di total aliran udara 8 kali per jam. Kenapa? Karena di zona-zona tersebut ada zona yang masih ada kemungkinan bercampurnya orang, ada kemungkinan terjadinya transmisi. Oleh karena itu, bukan berarti kalau kita memenuhi ini semua, kemudian kita tidak pakai masker. Jadi kalau saya membahasakan, sebetulnya kita bukan back to normal, tapi sebetulnya bukan new normal, tapi sebenarnya back to normal ya. Karena normalnya bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan itu kita sudah tahu bahwa area tersebut area yang beresiko, maka tetap menggunakan masker. Kemudian kalau yang 10 kali per jam, nah ini yang di area-area yang dia memang pengolahan spesimen ya, jadi kemungkinan infeksinya tertransmisikan lebih banyak.
Ya, ini ada beberapa catatan-catatan terkait dengan COVID dan pentingnya tata udara bahwa 20% infeksi COVID di Inggris Raya itu terjadi pada pasien yang awalnya di rumah sakit karena kondisi selain COVID. Dia bukan karena COVID, justru penularannya terbanyak justru di rumah sakit. Ini di Inggris, ya. Kemudian di Hubei, Cina, 108 pasien COVID, ya, terjadi HAIS. HAIS itu Healthcare Associated Infections atau dulu namanya infeksi nosokomial. Jadi pasien COVID, tapi kemudian mendapatkan misalnya infeksi saluran kemih, ya, yang karena dia pakai kateter. Nah, ini kan akan memperberat COVID-nya. Ya. Kemudian ini penelitian Van Dora Mellon, dia dari Belanda. Jadi dia berusaha membuat situasi menggunakan tabung raksasa, tabung gede gitu, kemudian disemprotkan droplet, dan dia mengamati pergerakan virus di situ. Ya, ternyata aerosol itu akan tersebar dan hingga 72 jam di permukaan masih akan hidup. Maka dari itu ada di permukaan kayu berapa jam, permukaan logam, besi, aluminium, itu dia catat semuanya di jurnal tersebut. Ya, ya, ini pengambilan sampel di SARS-CoV atau COVID tersebut menemukan virus di ventilasi udara. Ya, jadi ventilasi udara yang harusnya untuk pertukaran ternyata virus nempel di situ. Kemudian ada teori droplet besar, jadi penularan virus mengasumsikan bahwa droplet besar merambat terjauh. Ini kalau tidak ada faktor-faktor pendorong, ya. Tapi faktor pendorong seperti awan emisi tadi. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, ini mungkin sejawat yang dari arsitektur mengetahui bahwa ada namanya sustainable arsitektur, bahwa sustainable arsitektur salah satunya adalah memastikan kualitas udara dalam ruangan yang sehat. Ya, ini ada penelitian dari Kramer terkait dengan waktu bertahan hidup beberapa mikroorganisme. Sebetulnya masih panjang, tapi ini beberapa saja ya, termasuk ini yang cukup banyak Acinetobacter itu pada debu, ya, yang sering kali. Maka dari itu kan tidak bisa hanya menata udara saja, tapi kemudian permukaannya berdebu karena ini bisa menyebar dan bisa survive di permukaan benda atau permukaan perkakas pasien selama 3 hari sampai 11 bulan. Gitu. Ya, ini ada beberapa mikroorganisme yang saya tampilkan. Nah, oleh karena itu, walaupun kontroversi, saya katakan kontroversi kenapa? Karena kemarin waktu acara di APSIC ada sejawat dari Australia, dia mengatakan bahwa pemeriksaan udara, kuman udara ruang itu tidak ilmiah, kata dia. Karena memang di Australia tidak ada lagi. Tapi kita masih melakukan dan kita juga memiliki beberapa panduan-panduan internasional yang mendukung itu. Ada metode menggunakan air sampler, metode aktif, dan metode pasif menggunakan media pertumbuhan kuman yang kita sebut nantinya metode settle down plate. Gitu. Ya, metode air sampling yang merupakan aktif, ya harganya mahal karena untuk air samplernya itu juga cukup mahal sampai 200 jutaan. Maka dari itu kita kerjasama dengan saya bekerja sama dengan beberapa laboratorium untuk penelitian di S3. Namun standarisasinya ada, ya, dan regulasinya menggunakan CFU atau Colony Forming Unit. Jadi bentukan dari mikroorganisme kita sebut baik Colony Forming Unit. Hasilnya juga cepat dan harus ada kalibrasi, ya. Dan aliran udaranya tidak alami karena sistemnya seperti penghisap debu, gitu ya. Jadi tidak menunggu dari aliran udara dari inlet ke outletnya. Ya. Kalau yang pasif, ya ini keuntungannya yang jelas lebih murah, tapi memang tidak ada pedoman yang resmi, gitu ya. Nah, oh kok menghilang ya? Maaf. Apakah menghilang? Masih ada Pak, masih terlihat Pak. Masih Masih ada, Pak. Bentar. Terkesimak. masih ada Pak, masih ada. Oke, Sekarang oke. hilang. Tadi ada. Oh iya, ya. Ini saya ulangi. Nah, Oke.
yang menarik ini nanti silakan kalau di sini ada sejawat medis. Jadi dulu ada namanya Permenkes 1204 tahun 2004. Di situ ada angka 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 standarisasi untuk ruang ICU, untuk bangsal, untuk ruang bayi, untuk ruang isolasi, untuk ruang operasi. Tapi kemudian diganti PMK 7 tahun 2019 kalau saya tidak salah. Di situ hanya ada ruang operasi saja yang 30 kalau tidak digunakan lebih dari 30 hanya ruang operasi saja. Nah, kalau kita mau memeriksa ruang ICU bagaimana? Ruang isolasi bagaimana? Nah, kemudian saya mencoba mencari ini, saya menemukan ini panduan internasional tapi dari Jerman, Gesamtgemzahl gitu ya, Total Microbial Account. Ini ada optimal, acceptable, not acceptable. Hanya saja satuannya tidak CFU per meter kubik, tapi adalah CFU per desimeter persegi per hour gitu. Nah, eh, kalau ini kita saya kemarin mencoba mengutak-atik ya. Kalau CFU desimeter per hour ini berarti berapa meter kubik gitu. Jadi berapa CFU per meter kubik. Nah, itu konversinya dibagi 36. Nanti mungkin saya orek-orekan saya mungkin nanti kalau ketemu bisa saya sampaikan. Jadi harus dibagi 36 kalau mau dikonversi ya. Dan yang paling penting bukan hanya angka kumannya saja. Ini yang seringkali, mohon maaf ya, kalau misalnya ada dari Labkesda, seringkali kita temukan dari Labkes itu hanya angkanya saja. Yang penting ada interpretasi dan analisis. Misalnya ditemukan kuman sejumlah 10 misalnya di ruang operasi. Nah, 10 ini apa? Oh, ternyata paling banyak Staphylococcus epidermidis. Nah, Staph epidermidis itu adalah kuman yang ada di kulit kita. Nah, apa yang harus dilakukan? Oh, kita pantau, kita evaluasi. Oh, ternyata yang masuk ikut operasi lebih dari misalnya 10 orang, misalnya begitu. Karena harusnya standarnya 5 orang untuk ukuran ruang operasi yang ada di rumah saya tersebut. Nah, maka kita evaluasi. Siapa aja nih yang masuk nih? 5 orang tambahan nih siapa aja? Oh, ternyata mohon maaf, misalnya koas, ya. Koas itu mahasiswa yang sedang magang untuk dokter umum atau residen mahasiswa dokter umum yang sedang sekolah spesialis. Nah, ini kita kurangi. Nah, itu ada evaluasi. Jadi bukan hanya angka-angka saja. Kalau angka maka tidak ada untuk aksi atau evaluasi tindakannya. Nah, kalau ini kalau saya tidak salah ini dari dokumennya WHO kalau saya tidak salah ya. Jadi itu ada ISO terkait dengan ISO-nya. Jadi ada Patient Watch itu ISO 9. Kalau mau koreksi nanti ISO 9 menurut saya yang paling tanda kutip paling kotor gitu ya. Kalau yang sangat clean room ya seperti ini, seperti ISO 8 ya, kemudian uh, infection isolasi gitu ya, laboratori masuk ISO 9. Artinya bukan yang clean room atau very clean room. Nah, seperti ini very clean room, high risk operating room, very clean room. Kenapa? Karena saya akan masukkan ke sini. Jadi PMK tadi mungkin bisa kita berikan masukan. Mungkin saya tidak tahu kalau nanti ada orang dari kementerian mungkin kita bisa beri masukan. Izin Pak, Parameternya 5 adalah menit lagi waktunya, maaf. berapa? 5 menit lagi. Oh, oke, Insya Allah Ya, selesai. izin, Bang. Jadi terkait jamur itu kalau yang very clean tidak boleh ada di ruang operasi ya. Kalau bakteri yang very clean hanya dibolehkan kurang dari 10. Nah, nanti monggo, nanti ini ya, bisa kita diskusikan karena di PMK bukan seperti ini bentuknya. Ya, ini sekedar sharing. Ini judul penelitian yang pernah kita lakukan, kita muat di jurnal di arsitektur ya, terkait dengan perbandingan ruang isolasi. Dan terkait dengan pencegahan infeksi, tentu saja di saat pandemi cukup banyak barang yang ada dua barang yang dicari yaitu masker dan alkohol hand rub. Ya, jadi masker itu terkait dengan kontaminasi dari udara. Ya, ini beberapa masker itu sebenarnya tidak hanya masker bedah, ya, ini banyak budaya dan pekerjaan yang menggunakan masker dengan berbagai tujuan. Ya, ini ada barang yang dulu kita cari-cari gitu ya. Gitu.
Baik, itu yang bisa saya sharing, sangat diharapkan untuk diskusinya, masukan yang tentu saja akan memperkaya keilmuan kita. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Dokter, Hmm. lebih cepat dari yang diperkirakan. Oke. Terima kasih paparannya sangat informatif dan sangat menarik. Tadi di awal sudah saya infokan ada sesi tanya jawab 30 menit. Nah, ternyata sudah banyak yang antri, Pak. Hmm. Ada di kolom Q&A, mungkin yang teman-teman masih mau mengajukan pertanyaan bisa tulis di kolom Q&A. Nanti kita bacakan satu-satu mulai dari awal. Dari nomor satu dulu mungkin Pak ya sudah ada 9 pertanyaan di sini. Oke, kita jawab satu-satu atau gimana Pak ya? Tiga langsung Boleh, tiga-tiga. boleh. Saya jawab satu-satu saja dulu. Mulai dari Oke, mana ya? oke, oke. Ya nomor pertama pertanyaan dari Bapak Dadan dari Bandung. Heeh. Pertanyaan pada saat proses desain bangunan lab dan sistem tata udara untuk pengandalian mikrobiologi pada tata udara peraturan standar untuk pertanyaan peraturan dan standar kode dan literatur apa saja yang diperlukan untuk dijadikan rujukan. Terima kasih. Nah, mungkin ada di tadi saya lihat ada PMK berapa gitu Pak ya? Ya, jadi Biasanya yang Pak. di mungkin saya share ya. Eh, saya kebetulan ada sisi saya itu sebagai anak medsos gitu. Ya, saya jadi kalau sehari nggak ngupload itu biasanya followernya pada nanya dokter sehat gitu. Ya saya lah ini. Nah ini saya tunjukkan ya. Ini eh, saya upload pernah diupload di medsos dalam rangka me- memancing siapa nih yang bisa kasih masukan. Jadi ini yang tadi saya sampaikan di PMK 1204 itu komplit waktu itu. Nah, kemudian diganti nih PMK 7 tahun 2019. Itu hanya ruang operasi. Nah, maka saya tulis di sini ya, rujukan nilai kuman udara mulai dari internasional yang ini yang tadi saya dapatkan, yang terbaru tadi belum saya masukkan dan PMK 1204 dan PMK 7. Kenapa? Karena begitu rumah sakit atau Fasiankes itu memeriksa yang bukan ruang operasi, misalnya ICU, dia malah ngambilnya ke PMK 1204. Nah, padahal menurut saya, kalau yang saya tahu, nah ini mohon koreksi juga, kalau ada regulasi baru, kenegaraan baru, maka regulasi yang lama ini sudah tidak terpakai gitu. Nah, ini kok masih masih dua-duanya kalau ICU menggunakan ini, kalau ruang operasi menggunakan ini kan agak tidak konsisten ya. Maka saya usulkan kenapa kita tidak mencari sesuatu yang fix yang baru atau mungkin kita mengusulkan dari keilmuan itu, mungkin dari A2 RTU bisa mengusulkan juga secara kelembagaan eh, angka-angka yang disepakati yang mana begitu. Jadi itu, Bapak. Ya, Oke. Jadi peraturan untuk pengendalian tata udaranya berdasarkan dari hitungan mikrobiologinya, Pak. betul. Dari itu kalau di PMK itu sebetulnya ada terkait dengan ini apa apa partikel kimia, partikel apa untuk debu dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara terkait dengan infeksi yang tema ini adalah mikrobiologinya, hitung mikroorganisme begitu. Nah, jadi pengen nambah nanya. Oke, Pak. Gimana Pak Dadan dari Bandung? Pertanyaan di ini ya, di chat ya. Di chat ada Pak. Oke. Oh, ya, Oke, yang berikutnya pertanyaan dari Ibu Sari Ratnanala Adiningsih. Pertanyaannya, Nah, di mana letak wastafel yang benar untuk di ruang ICU dan di ruang rawat inap yang lain? Terima kasih. ya, jadi memang begini, ada yang menganut gitu ya. Saya sendiri juga harus mempertanyakan nih kalau yang menganut ini. Apa wastafel itu dimasukkan ke dalam ruang ICU di ruangan pasien karena ada yang sistemnya kan sistem kubikel gitu kan. Jadi satu kamar satu pasien. Dan itu berbentuknya ruang gitu karena kan definisi ruang kalau di arsitektur kan ada unsur panjang sisi ya ada sisi panjang sisi lebar dan ketinggian bukan hanya menggunakan korden. Nah, wastafel itu
kalau saya mengatakan tidak boleh di situ. Kenapa? Karena begitu kita menyiapkan wastafel, di situ ada aerosol. Nah, di dalam keran itu, di dalamnya keran itu kan tidak selalu bersih. Kapan kita membersihkan keran gitu kan agak sulit ya. Nah, di situ akan terbentuk namanya biofilm. Biofilm. Jadi kalau kalau kita bongkar keran gitu, kemudian kita amati itu ada yang seperti apa licin-licin gitu ya, itu biofilm. Yang di situ kalau kita kerok, kita periksa itu ada banyak sekali kuman dan kuman itu semacam terlindungi oleh biofilm tadi. Jadi biofilmnya seperti seperti perisai yang itu akan sulit kalau kemudian dia ke pasien itu akan sulit untuk menterapi menggunakan antibiotik karena rata-rata kuman-kuman seperti ini ada kuman yang kita sebut kuman resisten dengan antibiotik gitu. Jadi yang biasanya hanya bisa menggunakan katakanlah ya ampicillin, ya udah bisa pakai ampicillin gitu. Harus antibiotik yang sudah mahal gitu, yang kemudian tidak ditanggung BPJS kadang begitu. Maka dari itu saya mengatakan secara tata tata ruangnya tidak ada di situ, tapi boleh diletakkan di luar gitu. Begitu. Oke, oke. Ya. Jadi tidak di ruang ICU, tapi di ruang rawat lain boleh deh dokter ya? Gini, bukan di ruang pasiennya, tapi di Oh, oke. luar ya. Katakanlah misalnya dekat dengan nurse station itu bisa dilakukan di situ. Ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Zainal. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu yang saya hormati. Dokter, permisi, maaf saya ingin mengajukan pertanyaan. Mm-mm. Pertanyaannya adalah, pertama, seberapa sering sistem HVAC di laboratorium harus diperiksa? Juga dipelihara untuk mencegah penyebaran mikroorganisme dan bagaimana acuan regulasi yang perlu diikuti untuk menjaga lingkungan laboratorium tetap aman agar dapat meningkatkan pengendalian infeksi. Wow, ini ini ahlinya HVAC ini ya. Ini ahlinya HVAC itu. Ya, Pak. Tapi monggo nanti nanti ditambahkan ya. Saya coba menjawabnya. Jadi kalau kita bicara seberapa sering gitu ya, seberapa sering, tentu saja ini pertanyaan yang universal ya sebetulnya. Seperti seberapa sering saya harus membersihkan laboratorium saya atau saya meminta untuk cleaning service membersihkan laboratorium saya dengan general cleaning gitu ya untuk dipel, di lab semuanya menggunakan disinfektan. Tentu saja kita harus melihat jenisnya ya, jenis laboratoriumnya. Kan tadi saya sampaikan walaupun di sini saya sebagai dokter spesialis mikrobiologi klinik, tapi saya bicara terkait dengan lab keseluruhannya. Ada lab patologi klinik. Lab patologi klinik itu sampelnya kalau menurut saya lebih lebih aman. Ya, mohon maaf ya, mungkin lebih aman dibandingkan yang nanti dua lab itu. Karena apa? Mereka sampel ada sampel darah, tapi tidak sampai cukup banyak yang kemudian masuk ke mesin. Ya, mesin itu tertutup. Nah, itu berbeda dengan lab patologi anatomi. Ya, patologi anatomi itu kan jaringan-jaringan. Misalnya eh, jaringan tumor dari mana itu tumor dari kandungan dan diambil berupa kan artinya itu jaringan yang kemudian dimasukkan formalin dan lain-lain. Nah itu mungkin pembersihannya terkait dengan pembersihan aroma formalinnya atau mungkin kalau ada reagen yang tertetes gitu. Nah kalau lab mikrobiologi klinik, nah itu adalah sampel-sampel yang infeksius. Jadi katakanlah sampel darahnya sudah nggak ada, tapi ini ada pertumbuhan kuman nih di media ini. Nah, ini pun juga harus dibersihkan. Pembersihannya tidak cukup permukaan saja, tapi si cawan-cawan atau piring-piring Petri ini bagaimana cara mengemasnya, kemudian berlakukan supaya tidak infeksi. Dan eh, secara general juga kalau bicara berapa sering ya lihat beban kerja juga. Karena saya ada dua laboratorium di kota yang sama, jarak antara rumah sakit ini juga tidak jauh, cuma 1,7 kilometer ya. Itu eh, rumah sakit yang A itu, yang pertama kali saya praktek di situ, itu beban kerjanya cukup tinggi. Ya, jadi sehari bisa 15 pasien dikonsulkan ke bagian kami. Sedangkan yang rumah sakit satunya ya tidak banyak lah pasien, kadang-kadang malah kosong gitu. Nah, tentu saja pembersihannya juga berbeda gitu. Dan terkait HVAC, saya rasa nanti dari sejawat dari tata udara mungkin sesuai dengan rekomendasi ini ya
jenis alatnya ya, jenis mereknya mungkin. Begitu. Monggo Oke, kalau mau ditambahin. oke, terima kasih Pak. Jadi memang yang satunya tergantung dari aktivitas di dalamnya mungkin Pak ya. Betul, betul. Aktivitasnya sesering apa dan juga tergantung tadi mungkin mikroorganismenya juga, penyebarannya, seperti itu mungkin ya. Karena memang setahu saya rutin, perawatan rutin sih biasanya ada Pak. Tapi mungkin perlu ditambahkan apabila memang ada yang lebih apa sih, yang tidak biasa. Kita mau juga ada sesuatu yang kejadian luar biasa, seperti mungkin zaman COVID dulu Pak. Saya ingat tuh Hmm. dulu seminggu itu bisa 2 kali, 3 kali itu dibersihkan. Nah, kalau sekarang mungkin sudah aman. Mudah-mudahan buat Pak Zainal menjawab pertanyaannya, karena semuanya ternyata relatif tergantung dari kebutuhan ruangannya sendiri. Mm-mm. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana sistem HVAC dapat mempengaruhi penyebaran mikroorganisme di laboratorium dan bagaimana aliran udara yang optimal dapat membantu mencegah kontaminasi silang di laboratorium mikrobiologi. Nah, Ya, ini sih PR ya HVAC. tadi saya sampaikan Pak Zainal bahwa ini bicara HVAC kan heat ventilation air conditioning. Jadi kenapa kok nggak hanya AC saja gitu? Kenapa kok ada kata heat gitu? Karena memang AC sendiri juga tergantung dengan heat, terkait dengan temperatur, terkait dengan ventilasi pun tidak hanya bicara masalah outcome berupa airflow sekian ACH, tapi juga nantinya terkait dengan kelembapan. Nah, faktor-faktor inilah yang nantinya akan menyebabkan mikroorganisme. Karena mikroorganisme itu ada beberapa apa beberapa kelompok ya. Contohnya misalnya saya ambil terkait dengan temperatur. Ada mikroorganisme yang hidupnya bisa sampai di suhu 100 derajat lebih. Ya, contohnya apa? Mikroorganisme yang hidup di kawah gunung berapi. Gitu. Ada gitu. Ada yang mikroorganisme yang namanya mesofil. Nah, kita ini mikroorganisme yang menulari kita namanya bakteri-bakteri mesofil atau mikroorganisme mesofil yang artinya dia dengan suhu-suhu 36, 37 suhu manusia ini yang dia bisa menginfeksi. Nah, itu yang harus kita atur di dalam ruangan kita supaya nantinya tidak berkembang biak lebih banyak. Kalau lembab, ini saya, oh ini kelembapannya tinggi nih sampai katakanlah misalnya 75%. Nah, kadang-kadang solusinya adalah ya udah kasih dehumidifier, padahal tidak bisa hanya dehumidifier. Kita harus mengingat bahwa Indonesia itu adalah negara tropis lembab dan kelembapan itu tidak bisa dihilangkan. Dan mengatasi kelembapan bukan dengan menurunkan kelembapan itu sendiri, tapi melibatkan semua faktor atau dari nama heat ventilation tersebut, air conditioning itu dilibatkan semua, airflow-nya diatur, ventilasinya diatur sehingga tidak mencebar. Ya, begitu Pak Zainal. Kemudian ada pertanyaan yang ini Pak, mencegah kontaminasi silang di laboratorium Oh, mikrobiologi. Nah, oke. ya. Itu biasanya Mencegah Bapak udah kontaminasi silang. Jadi cross contamination itu eh, bisa diartikan ada kontaminasi dari area infeksi ke yang non infeksi. Oleh karena itu, kalau bicara terkait tadi saya sudah masukkan juga, hanya saja mungkin tidak saya masukkan banyak. Kita tidak bisa bicara HVAC tanpa kita mendesain ruangan gitu. Eh, Desain ruangan itu bukan hanya karena gini, ada yang memahami desain itu ya udah kotak-kotak begitu aja. Dan kadang-kadang kita diskusi dengan sejawat arsitek, saya sampaikan ternyata baru saya tahu juga bahwa di arsitektur itu ada 2 bangunan yang tidak boleh sembarangan dibangun. Satu adalah bandara terkait security, kedua adalah fasilitas terkait dengan patient safety atau keselamatan pasien. Karena kalau hanya dipahami denah-denah saja, itu bisa jadi alur dari kerja, alur dari pasien, alur dari nakes itu akan saling bertabrakan. Contohnya misalnya, ruangan ini adalah ruangan untuk ngambil sampel. Tapi kemudian kalau saya mau mengerjakan sampel tersebut, saya harus ke ruangan A gitu. Yang ruangan itu sebelah saya, tapi kemudian saya harus melewati pasien yang sedang menunggu. Nah, itu dia akan rawan tercampur di situ. Begitu, Pak Zainal. Oke, siap. Jadi mungkin harus adanya pengaturan alur orang dan alur itu Pak ya.
Ya, alur barang juga mungkin Pak ya. ya Kalau alur barang orang juga. Ya, alur. Dan mungkin juga dengan mengatur tekanan juga Pak mungkin Pak ya. betul. Tekanan ruangan. Betul. Di Ya. PMK ada pengaturan tekanan, tapi memang Nah, begini. eh Tadi kalau bicara desain, desain itu kan betul sih ruang-ruang begitu. Walaupun kalau desain tidak hanya masalah ruang, tapi terkait struktur, konstruksi, apa material itu. Nah, kalau ruangannya nggak ada, maka tekanan itu pun juga akan nantinya akan tidak bermanfaat. Sebagai contoh, ini mungkin dari sejawat tata udara, mungkin kalau kalau belum tahu saya beritahu. Jadi di dalam rumah sakit itu tekanan itu ngaturnya hanya cuma lihat magnehelik gitu. Padahal magnehelik itu kan bisa diutak-atik. Kemudian ngaturnya exhaust itu hanya menggunakan tisu begini, ditempelkan di dekat exhaust. Tuh dok, exhaustnya ketarik. Saya bilang ngaturnya bukan begitu. Kalau seperti itu jenggot saya pun dekat exhaust ketarik juga. Saya bilang begitu. Cara cara pemeriksanya bukan begitu, tapi ada uji-uji standar, misalnya seperti uji CO2, pengasapan dan lain-lain itu yang kita bisa melihat gerakan airflow di mana. Kalau mau canggih lagi, dan ini sedang saya pelajari, saya gunakan untuk penelitian, menggunakan CFD, gitu ya, menggunakan CFD, mau pakai ANSYS atau COMSOL, nah, kita kemudian memsimulasikan udara ini sudah tepat belum, begitu. Ya, oke. Menarik sekali Pak. Oke, kita lanjut Bu dengan Ana, mohon pertanyaan. maaf. Ada Ya. beberapa pertanyaan juga masuk di kolom chat, jadi mungkin bisa di Oh, oke, saya mix Pak ya. Tadi kita Iya, sampai sekarang kita buka mungkin di dari kolom chat. co-host Pak Tito bisa dibantu untuk dibacakan pertanyaannya. Sama mungkin kita buka 1 atau 2 pertanyaan langsung ya. Boleh. Jadi yang mau tanya Yang langsung raise bisa hand raise mungkin. hand, nanti ya nanti kita Yang mau tentukan siapa. bertanya langsung boleh raise hand aja, bisa nanti kita buka itunya mic-nya. Ya. Oke, kemudian tadi kita sudah ada beberapa pertanyaan dari Q&A kolom. Sekarang kita coba dari webinar chatnya. Sebentar saya buka dulu. Oke, mulai ini ya. Bentar, saya buka. Saya boleh komentar, nah ini ada yang menarik ini. Ini Boleh, kebetulan, Pak, ini menarik ini. Ini guru saya harus saya tanyakan ini. Boleh enggak ini? Boleh Pak, Nah, kenapa? ini ya, dari Pak Kavi, ya, ini dari Pak Kavi nih, sedikit urun rembung Ya. pelaksanaan cleaning terkait disinfektan, proses yang juga sering dilakukan saat ini ada yang menggunakan sinar UV terkait ruangan kosong. Izin Pak Kavi, nah ini saya kangen Pak Kavi untuk berdebat ini, berdiskusi. Pak Kavi, di program pengendalian pencegahan infeksi, Pak Kavi, UV itu sudah tidak kita rekomendasikan. Itu dari IFIC, dari International Federation Infection Control, kalau saya tidak salah. UV itu untuk pembersihan ruangan tidak, karena terkait dengan sifat sinar yang radien, Pak. Dan kemudian saya lupa, kalau nggak salah di dokumennya CDC masih diizinkan untuk laboratorium TB. Ya, karena TB itu untuk Mycobacterium tuberculosa memang dia eh, bisa terdispersi terkait dengan pancaran UV. Kemudian di IPAL kalau nggak salah, ya sanitasi apa air limbah rumah sakit itu bisa UV. Tapi kalau pemeriksaan ruangan itu kita sudah tidak rekomendasikan karena di CDC berbicara kekuatannya harus berapa ya? Berapa kilodalton gitu, saya lupa. Nah, dan sifat sinar yang radien itu. Jadi ada 2 yang tidak diizinkan, itu UV sama fogging, Pak. Nah, kalau dry mist itu kontroversi. Ada negara yang menganut, ada yang enggak. Nah, kita menganut yang dry mist. Mohon tanggapan Pak Kavi. Waduh, saya kok jadi ikut menanggapi. Sharing Pak, kita sharing ilmu. Ya, nggak apa-apa. Saya jujur aja membenarkan apa yang tadi diuraikan Pak Dr. Rido ya, terkait memang tidak seluruhnya bisa menggunakan sinar UV. Karena kita harus tahu kekuatan sinarnya seperti apa. Daya mematikan itu ada ada kekuatannya, kemudian juga bahwa kita tahu bahwa sinar UV itu memang ada sifat merusak. Merusak ini selain mematikan mikroba, juga merusak material-material plastik. Nah ini memang tentunya kita harus mengenalin ruangan kita tuh seperti apa. Apakah terdiri dari material-material yang memang
tahan terhadap sinar UV. Itu yang perlu diperhatikan. Selain tadi memang ada persyaratan-persyaratan lainnya. Kita harus melihat seberapa besar ruangan kita, kemudian peruntukannya untuk mematikan kuman seperti apa. Memang banyak persyaratan di CDC memang disebutkan aturannya tertiap seperti yang tadi disebutkan oleh Dr. Ridho. Mungkin demikian. Ya, terima kasih sekali. Oke, Dr. Ridho, terima kasih sekali Pak Kavi. Terima kasih sekali atas sharingnya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh dok? Iya, mari. Oke, kita lihat ke kolom chat di webinar chat. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Windy. Nah, ini Bapak Windy dosen saya, Pak. Oke, pertanyaan adalah mengingat sirkulasi udara di sekitar 6 kali sampai 10 kali per jam dan sangat potensial droplet dengan mikrobiologinya turut serta di dalamnya. Pertanyaannya, apakah sistem harus sekali buang atau all fresh air ataukah udara disirkulasikan? Kemudian bagaimana filtering udaranya? Ini sepertinya pertanyaan untuk Bu Ana kalau ya, karena ini teknis tata udara ya. Ini kalau saya lihat ini teknis tata udara, saya tidak memiliki kompetensi dan berani untuk menjawab ini ya. Tapi memang yang yang saya tangkap dari pengaturan itu 6 kali, kemudian 8 kali, kemudian ada yang 10 kali itu terkait dengan kemampuan dia untuk membersihkan sesuai dengan karakter ruang tersebut. Jadi misalnya 6 kali itu tadi yang saya sampaikan ruang diagnostik. Diagnostik itu aktivitasnya apa toh? Aktivitasnya dia misalnya hanya membawa kaca-kaca yang sudah di situ sudah ada kuman yang sudah mati, dia dilakukan pengecatan sehingga hanya menggunakan mikroskop saja. Artinya tidak ada risiko infeksi akan menyebar atau terpapar ya. Karena di situ tidak ada material yang infeksius. Dia hanya mendiagnosa saja. Nah, itu makanya cukup 6 kali, walaupun dia di dalam laboratorium, bukan di area umum. Justru yang seperti ruang tunggu, kemudian ruang administrasi, kemudian ruang pengambilan sampel, misalnya pasien dipanggil untuk berdahak, untuk diambil darahnya, itu lebih tinggi 8 kali. Kenapa? Karena misalnya ruang tunggu, pasien-pasien yang datang ini kan tidak hanya sosok satu pasien, bisa saja ada seorang anak mengantarkan orang tuanya, orang yang sakit orang tuanya gitu, batuk-batuk harus diperiksa dahak. Nah, si anak ini kondisinya sehat. Nah, tapi dia berada di ruang tunggu yang di situ berinteraksi dengan orang yang sakit. Maka dari itu total aliran udaranya minimal 8 kali per jam. Gitu. Karena faktor risiko itu ada. Kemudian di ruang pengambilan spesimen juga 8 kali per jam. Kenapa? Karena di situ ada interaksi si nakes tenaga kesehatan yang dia kondisinya prima ya, secara kesehatan dia lebih fit, berinteraksi langsung dengan pasien yang saat itu terinfeksi dan ada hal-hal tertentu yang dia harus terpapar. Artinya terpapar begini, misalnya Bapak silakan berdahak, ini pot dahaknya. Dia kan pasien membuka masker, kemudian berdahak. Nah, nakesnya pun menggunakan masker. Katakanlah nakesnya menggunakan masker N95 atau masker respiratorik. 95 ini kan 95% perlindungan, tapi masih ada sisa 5% yang dia bisa terpapar, masih bisa masuk. Nah, kalau kita 10 kali per jam, itu yang di ruangan untuk kerjanya, ruang untuk pengolahan spesimennya, ruang untuk misalnya untuk alat-alatnya itu semua di situ. Jadi itu yang saya tahu sampai di situ, Pak. Monggo kalau ada jawaban yang lebih rinci teknis ini. Ya, mungkin dari teman-teman ada teman-teman yang dari A2RTU ada yang mau menambahkan? Oke. Oke, Call of friend mengenai ini, ya, filternya kalau ya, Pak. quiz Oke. call of friend ini. Oke, mengenai filtering udaranya Pak Windy izin nunjuk saran Pak Windy ya. Kasar sih menyampaikan pendapat ya.
untuk sirkulasi udara, ini kan yang kita bahas yang di ruang lab mikrobiologi, yang ditanyakan ada droplet. Kalau droplet itu berarti sudah menyebar ada di udara, Pak ya. Sementara Iya. di lab mikro, yang diambil hanya sampel-sampel di yang kayak gel itu, setahu saya. Nah, biasanya untuk di ruangan yang, kalau di ruangan ruang tunggu yang tadi Bapak bilang, ada beberapa yang memang ruangannya harus memakai filter khusus, kalau memang ruangnya infeksius, ada filter kita pakai HEPA dan sebagainya. Kemudian apabila dia memang tidak diperlukan, kita bisa return. Dan apabila memang sangat efektif, semua ini biasa kita pakai all fresh air. Tapi sebenarnya pakai filter juga, di filter juga bisa sih Pak. Tidak harus semuanya all fresh air. Hmm. Itu aja mungkin Pak Windy. Mungkin dari teman-teman RTU ada yang punya pengalaman untuk mendesain di rumah sakit, boleh unjuk tangan untuk ikut saran. Nah, itu sebagai orang di rumah sakit ya, kalau Ya. menggunakan apa resirkulasi ya, resirkulasi kemudian menggunakan sampai ini kan HEPA filter ya, bukan yang Ya. apa yang filter like HEPA itu bukan ya, yang Yang MERV-nya. Pak. Ya, itu kan eh, kalau kita terapkan di apa secara nasional mungkin ada rumah sakit yang tidak mampu terkait dengan daya yang dibutuhkan. Nah, apakah seperti halnya di panduan nasional kamar isolasi itu, apakah ada ini sistemnya sekali buang, jadi menggunakan apa sirkulasi alami gitu. Jadi kalau saya sering membahasakan itu menggunakan kipas saja sudah cukup kipas, tapi kemudian dia terbuang ke arah luar, tentu saja dengan persyaratan di luar itu bukan jalur lalu lalang human traffic. Ya. Gitu. Nah, itu apakah bisa Ya. seperti itu juga? Nah, Ya. gitu. Ya, bisa disebutnya all fresh air Pak. Kan sudah dengan pertanyaan Nah, Pak Windy, apakah bisa all fresh atau disirkulasikan. Jadi sarannya mungkin tidak disirkulasikan Pak ya. Kalau memang infeksius Pak ya, langsung dibuang aja gitu ya. dibuang Tapi ya. mungkin. Teh Ana, Oke. Sorry, mohon maaf, ini karena itu ada Pak Dodi mau menanggapi kayaknya. Oh, boleh. Ada, silakan Pak Dodi. Silakan Pak Dodi, monggo. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya resen bukan untuk menanggapi yang itu, mohon maaf. Terkait ada pertanyaan yang lainnya, Ibu. Mungkin yang untuk Lanjut. ini Lanjut aja dilanjutkan. Pak Dodi. Pak Dodi ini pembicara kita yang sebelumnya nih Pak Dokter Ridho. Oh iya, salam Ya, kenal Pak Dodi. masih berkaitan dengan Salam tema ramah. dokter. pendapat Lanjut, Pak. sekaligus untuk yang pertanyaan tadi, Pak Dodi, silakan Pak. Ya, silakan Pak Sekaligus. Dodi. Oke, untuk yang pertanyaan tadi sudah close, Pak atau Ibu. Kenapa Pak? Saya sebenarnya ada pertanyaan lagi yang di luar dari pertanyaan yang sebelumnya itu, Bu. Oh, masih Pak Dodi mau bertanya? Monggo Pak. Ya, pertanyaan topik yang lain boleh ya? Boleh, yang ini yang tadi yang dengan apa sih yang sirkulasi udara tadi sudah terjawab ya Pak Windy. All fresh air aja saran dari Pak Dokter, karena kalau pakai filter HEPA dan segala macam itu mahal untuk beberapa rumah sakit. Begitu ya Pak Rido ya. Kalau memang bisa bisa. Oke, Pak Dodi, monggo. Terima kasih, Bu Ana. Yuk. Assalamualaikum, dokter. Assalamualaikum Pak Dodi, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mohon izin ya, Dok, bertanya sedikit spesifik, dokter. Wah, ya. Dok, yang seperti kita ketahui secara umum, Dok ya, untuk terkait dengan apa yang tertuang pada Permenkes 7 maupun di Permenkes sebelumnya gitu ya, terkait dengan Kesling, itu kan untuk pengujian transmisi mikroorganisme di udara secara umum kan menggunakan CFU ya Dok ya, di mana di unit pengujian itu biasanya menggunakan media TSA ya Dok ya, triptik agar ya. Triptik soya agar ya kalau nggak salah ya namanya. Nah itu secara umum kan itu sifatnya dia hanya bereaksi spesifik pada mikroorganisme yang sifatnya non fastidious ya Dok ya. Betul. Pertanyaan saya tuh sebenarnya ada dua Dok. Yang pertama, apakah hasil tersebut merepresentatifkan kuman atau mikroorganisme yang bersifat fastidious, lalu
apabila tidak merepresentasikan kuman yang bersifat fastidius, lalu bagaimanakah untuk melakukan kontrol mutu atas transmisi kuman yang memang bersifat fastidius yang cukup banyak menyebabkan infeksi nosokomial seperti viral, lalu juga hemovirus influenza, HBV, dan lain sebagainya, dok. Khususnya di laboratorium. Ya, jadi betul Pak. Jadi yang kita gunakan itu sebetulnya ada media hanya untuk bakteri. Bakterinya pun juga bakteri-bakteri yang aerob gitu ya. Sedangkan yang fastidius itu ada bakteri-bakteri yang pertumbuhannya lambat atau ada juga persoalan terkait dengan bagaimana dengan bakteri anaerob gitu yang dia tidak membutuhkan oksigen gitu. Nah, atau juga waktu saya menyelesaikan tesis itu ada pertanyaan dari penguji juga, ini kok nggak ada temuan virus COVID-nya itu. Nah, padahal Nah, betul, dok. Ya, memang itu sebenarnya itu masalahnya, dok. Iya. Nah, ini menumbuhkan kan Anda bicara ruang isolasi COVID. Kenapa nggak dicari hasilnya nggak ada virus COVID-nya? Akhirnya saya harus menjawab bahwa untuk menumbuhkan virus itu lain dengan menumbuhkan bakteri. Kalau bakteri kita menggunakan media agar-agar itu yang kita sebut sebagai media artifisial. Agar-agarnya tergantung mau dibuat untuk menumbuhkan apa, dan di situ kemudian kita perkaya dengan nutrisi yang sesuai dengan sifat kuman tersebut. Nah, kalau virus dia harus menghidupkannya di sel yang hidup gitu. Paling simpel adalah kalau percobaan virus itu, walaupun ini percobaannya juga menurut saya agak serem gitu ya, itu menggunakan telur ayam ya, telur ayam yang sudah ada sudah ada eh, bibitnya ya, sudah embrionya. Nah, itu kemudian disuntikkan, misalnya ada orang cacar air gitu, nah diambil cairan cacar airnya itu menggunakan spet yang kecil, kemudian nanti ada teknik khusus supaya cangkang telurnya itu tidak pecah, kemudian kita suntikkan, kita masukkan, dan kita amati terus sampai akhirnya ini menjadi anak ayam. Nah, anak ayam ini nanti dia lahir dengan sesuatu kelainan gitu, sakit gitu. Nah, itu dia tidak bisa ditanam di media media artifisial tadi, atau ada menggunakan sel. Jadi itu seperti cairan gitu, seperti cairan di dalam sebuah botol tapi isinya sel-sel yang hidup. Misalnya sel dari ginjal kelinci RK berapa 131 kalau nggak salah nama serinya. Nah, itu virus ditanam di situ sehingga hidup gitu. Dan itu yang biasa kita kerjakan kalau sedang ada pemeriksaan atau uji coba vaksin gitu. Nah, itu menjadi masalah, Pak, memang. Tapi kemudian kita berpikirnya seperti ini. Kalau angka kuman yang aerob saja itu di luar standar, maka ada kemungkinan mikroorganisme lain yang dia lebih mudah bertahan seperti fastidius, seperti virus. Virus ini kan sebetulnya dia unik. Dikatakan makhluk hidup, iya, kalau dia berada di dalam sel. Sedangkan kalau di luar sel, seperti di udara, di permukaan benda, dia bisa dikatakan sebagai kristal gitu. Jadi seperti mengkristal. Dia tidak, karena virus itu tidak bisa dia memproduksi makanannya sendiri. Dia harus menempel atau memasuki inang sel Iya, dok. inang gitu. Nah, jadi eh, saya memberikan jawaban saat itu adalah seperti itu. Jadi kuman ini yang kita dapatkan ini menggambarkan kalau jumlahnya sudah seperti ini, bagaimana dengan yang lainnya yang lebih lebih bisa bertahan. Begitu, Pak Didi. Berarti artinya kan, karena kami juga menjumpai, dok, selama waktu di COVID kemarin kan ya, justru yang jadi masalah adalah saat hasilnya itu zero. Kami pernah dulu menguji di Rumah Sakit Selamat Pamekasan. Itu hasilnya nol, dok. Hasilnya nol. Tapi kan hasil tersebut tidak merepresentatifkan COVID-nya kan, dok. Kemungkinan Iya, COVID-nya masih iya. banyak di situ. Karena juga Iya. ternyata laporannya juga angka COVID tinggi sekali di area
ruang operasinya seperti itu kalau nggak salah dok ya. Jadi hal-hal ini yang sebenarnya jadi PR karena mungkin dokter bisa ada sampaikan kira-kira yang pertanyaan kedua itu dok, kontrol mutunya bagaimana ya dok untuk transmisi terkait dengan kuman-kuman yang bersifat fastidious gitu dok. Kontrol mutu terkait dengan fastidious. Nah, itu Oke. yang tidak bisa kita lacak ya. Saya sendiri belum pernah menggunakan media untuk fastidious untuk diletakkan di air sampler atau menggunakan shuttle downplate karena fastidious sendiri biasanya kita kalau untuk mengisolasinya, In jadi vivo misalnya bisa dok ya. ada. Iya, in vivo atau menggunakan BSC dan medianya memang unik. Contohnya misalnya kita untuk anaerob itu kan kita yang saya miliki ya media cookmeat. Nah, cookmeat sendiri kan dia ada seperti cairan parafinnya itu yang cair. Dia tidak bisa kita paparkan udara begitu karena dia ada beberapa Iya. lapis di akhir. Nah, itu yang kesulitannya begitu. Itu Iya. lain-lain dengan bentuk 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 yang sudah kita gunakan selama ini gitu. Oke, ya mungkin berarti kontrol mutunya mau nggak mau dengan cara ini ya Iya, dok ya. tapi ini Pak Dodi, mohon maaf, saya mungkin izin share ya. Jadi saya selalu menggunakan metode seperti ini kalau membuat pelaporan. Jadi saya menjelaskan dahulu apa sih sebetulnya konsep mikroorganisme udara. Ini kebetulan kemarin ada rumah sakit yang meminta jasa kami ya karena kebetulan punya usaha CV terkait dengan desain ruangan dan tata udara. Secara medis tapi secara medis bukan sampai merancang itu. Nah, ini kami gunakan seperti ini, kemudian ini angka-angkanya kami sampaikan. Nah, ini tinjauan hasil lab ini yang kami gunakan. Jadi misalnya ini ada bacillus. Bacillus itu kuman dalam tanah dan debu. Nah, bagaimana terkait dengan desain ruang dan kebersihannya? Karena kadang-kadang masuk ke ruang operasi sudah pakai pembungkus sepatu, tapi karena gesek-gesek, akhirnya pembungkusnya lubang. Nah, akhirnya ternyata di sepatunya ada tanah. Nah, maka dari itu sebaiknya sepatunya tidak perlu dipakai, bukan kemudian sepatu dibungkus begitu. Kemudian ada Staphylococcus. Oh, ini ada di kulit. Nah, berarti ada terkait dengan entah kebersihan tangannya, entah jumlah personelnya melebihi ketentuan dan lain-lain. Nah, dari sinilah yang kemudian kami sampaikan ke pihak rumah sakit, ya, dan itulah yang kemudian nanti akan dievaluasi begitu. Begitu mungkin sharingnya seperti itu. Tapi Terima kalau kasih dokter. untuk Terima kasih dok. Terima ya, kasih ya, Pak Dokter, terima kasih Pak Dodi. Pertanyaannya ya. bagus sekali, menarik. Sampai tidak terasa waktu sudah lewat. Ini gimana ya? Waktu sudah lewat sempat 30 menit untuk pertanyaan dan sharing ini. Gimana Pak MC, apakah boleh dilanjut? Kita nambah berapa menit? Masih banyak, masih Putus-putus ya? 20 pertanyaan nih. Atau saya yang terputus? Kenapa? Masih on kok, dok. Masih on. Oh, masih. Oke. Oke, Ini Ya. mungkin ini dulu Bu, ada kenapa? undian door prize yang tadi dijanjikan sama Pak Kavi. Oh iya, boleh. Kita door prize dulu Pak ya, sebentar. Pak Tito silakan, mungkin bisa dilakukan untuk undian door prize. Kita pakai undian atau pilih dulu? Ya, pakai dulu. undian ini. Oke. Untuk door prize. Ya. Ibu Hartina Ibu Hartina dari RSUD Kudus. Wah, dari Kudus. Luar biasa. Oke, selamat Bu Hartina. Oke, itu yang langsung 2 Pak atau bagaimana? Ya, ada satu lagi ya Pak Ya, langsung Tito 2. ya. Oke, silakan Pak Tito. Bapak Muhammad Qasim. Oke, selamat Pak Muhammad Qasim. Baik, selamat untuk tadi yang sudah mendapatkan door prize. Kemudian satu lagi Bu Ana, pertanyaan terbaik
Nah, mungkin Pertanyaan terbaik. dari Pak Dokter mungkin ya, yang memiliki kira-kira pertanyaan terbaik siapa yang berhak untuk mendapatkan door prize. Nah, gitu. Ini Untuk pertanyaannya kan masih ada nih. Mau kita lanjut baca dulu, kita nambah 10 menitan atau di stop aja nanti dibahas di ini, Ya, karena kalau dijawabnya. dibahas banyak semua ini nggak selesai 1 jam. Banyak sekali 20. Dan Masih Dokter Ridonya 21 nih. kasihan waktunya. Oke, Iya. mungkin nanti buat Jadi, teman-teman yang sudah menulis pertanyaan-pertanyaan, nanti mungkin tolong Pak Dokter mungkin bisa ditulis atau bagaimana pertanyaannya, nanti kita reply di grup atau bagaimana ya Pak? ya. Boleh. Jadi, Saya Hmm. dikirimi aja, saya coba yang bisa saya jawab, nanti saya jawab. Gitu. ya, Oke. kita sih sudah ngerekap semua pertanyaan Hmm. dibantu host. Jadi mungkin nanti akan dirangkum semua, kemudian diberikan ke Dr. Rido untuk kemudian dijawab ya Dok ya. Ya, Nanti kita share ke email para peserta. Seperti itu ya Dok ya. Banyak sekali pertanyaannya. Ya banyak. Ini malah ada yang profesinya ada senior saya dokter juga. Ini namanya ujian ini. Ini ujian negara. Ini pertanyaannya banyak sekali mengenai kuman, cara mengambil sampel di udara di sebelah mana. Wah, ini Ini ISO panjang. berapa? Ini. Ya. Nah. Nggak, ini nanti nggak ada selesai-selesainya ini, karena makin malam biasanya makin panas pertanyaannya. Oke. Makin hot. Oke, dan pertanyaan selanjutnya mungkin nanti akan dibahas offline aja. Kita akan dari tim admin kita akan mencatat semua pertanyaan dan kita akan mencoba menjawab bersama-sama. Ya. Selanjutnya masih ada satu door prize sebetulnya Pak, satu voucher. Kita minta Pak Rido untuk memilih pertanyaan yang terbaik yang tadi disampaikan. Ya. Ya. Pak siapakah, ada dari Ibu siapa? Saya rasa sih ini tadi dari Pak Zainal ini ya, dari Pak Zainal tadi yang ada Zainal, ya. kontaminasi silang tadi ya. Oh, yang kontaminasi silang Pak ya. Oke. Oke, kepada Pak Zainal mungkin bisa menghubungi admin nanti. Sudah dicatat Pak Zainal berhak mendapatkan voucher ya sebesar 100.000. Selamat Pak Zainal. Pak Zainal, oke. Ya. Baik Bu Ana, mungkin bisa ditutup, di closing. Silakan. Oke, terima kasih pada rekan-rekan yang sudah mengajukan pertanyaan. Diskusinya memang sangat menarik. Saya juga tertarik mau banyak tanya sebenarnya, Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya malam ini. Demikian akhir dari webinar HPSC robotisasi kedua ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusias dari semua peserta, dari rekan-rekan semua. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili A2RTU selaku operator mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Dr. Rido yang sudah menyempatkan waktu dan share ilmu yang luar biasa, dan ini memancing ke para peserta yang lainnya untuk terus banyak bertanya. Kemudian juga terima kasih ke Bu Ana sudah menyempatkan waktu dan bersedia menjadi moderator malam ini. Mudah-mudahan ini jadi ladang pahala buat Ibu juga. Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah bergabung, Bapak Ibu semua peserta. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum bahwa kita usahakan setiap 2 minggu sekali kita adakan webinar seperti ini, dan mungkin nanti juga kita akan ada acara offline juga. Jadi ditunggu kabar berikutnya, informasi berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam grup WA di A2RTU bisa nanti bergabung di sana, tadi sudah di-share linknya. Kemudian juga yang belum mengisi absensi, tolong dipastikan sudah mengisi absensi, karena nanti sertifikat kita akan buatkan berdasarkan absensi yang masuk. Dan juga bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar atau belum menjadi anggota 2RTU, silakan untuk diklik link registrasinya untuk mendaftar, karena akan banyak sekali benefit-benefit yang bisa didapatkan sebagai anggota 2RTU. Kira-kira itu dari kita operator, dari host. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan yang terjadi. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua.
Mungkin terakhir Pak Kavi, ada yang mau disampaikan atau bisa langsung kita tutup? Oke, kalau tidak ada, mungkin dari kesekretariatan ada yang mau disampaikan, Pak Martua? Ya, alhamdulillah. Mungkin Pak Windy nih, saya kangen nih dengar suara Pak Windy, ketua pendiri ya 2RTW ini. Saya pengen dengar juga nih dari tanggapan dari Pak Ya, Windy. betul. Silakan Pak Windy. Baik, terima kasih nih Kak ditodong begini. Baik, terima kasih Kang Martua. Terima kasih Pak Ridho atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi amal jariah. Terima kasih juga buat Teh Ane gitu ya, yang sudah menjadi host dan teman-teman semua yang sudah membuat acara ini terselenggara dan ya semoga acara ini terus bisa berlangsung secara rutin karena terus terang kita harus bisa memberi warna kepada masyarakat khususnya di komunitas HVAC gitu ya bahwa eh, ilmu itu menjadi sangat penting sebagai bekal kita untuk berkiprah melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari. Ilmu yang walaupun mungkin dari sisi apa namanya HVAC ini nampaknya manfaat sekali nih Pak Dr. Rida gitu ya atas ilmu ini. Jadi ada beberapa hal yang tadi saya catat juga gitu ya bahwa standar PMK dan sebagainya itu menjadi sangat penting bagi kami. Terima kasih sekali lagi. Nuhun Kang Kavi atas kesempatannya dan Kang Mertua atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Windy atas sambutannya juga. Mudah-mudahan ini berkelanjutan dan jadi ladang pahala buat kita semua. Kalau Amin. itu kita tutup ya acara webinar ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin saya close webinarnya. Terima kasih, sampai ketemu di acara webinar berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.